tahun dulu buat Hangga Fluid. Semoga sukses, semoga bertambah solid, semoga tetap konsisten dengan program-programnya. Kali ini untuk dari Drakurla sendiri nanti ada 3 orang, saya, Dwi, dengan Deka. Hai Deka. Dan nanti ada Nadia juga. Jadi kami bertiga akan memperkenalkan Drakor Class dengan aktivitasnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Drakor Class. Gitu, Kak Raihan. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya tadi Drakor Class ya. K-pop Kupang. Drakor Class. Oh ya, silakan kepada K-pop Kupang boleh perkenalkan singkat-singkatnya saja. Baik, terima kasih. Annyeonghaseyo, saya Puji dari K-pop Kupang. Ya. Kami pertama kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Hangul With Me. Terima kasih. Terus terima kasih juga sudah memilih komunitas kami untuk bisa berkolaborasi di acara ini. Lalu kami di sini saya bawa pasukan lumayan banyak nih. Jadi kalau teman-teman lihat ada K-pop Kupang siapa, K-pop Kupang siapa, soalnya kami punya banyak fandom, jadi saya undang semuanya ke sini. Mungkin nanti next masih ada lagi yang bakal bergabung. Jadi mari kita kerjasama dan mari kita meramaikan acara ini bersama-sama. Oke. Oh iya, terima kasih kepada dua tamu ya. Dua perwakilan tamu dari Drakor Class dan K-pop Kupang. Terima kasih atas sambutan singkatnya. Acara berikutnya kakak serahkan ke moderator pertama, Kak Diana. Selamat malam, Kak Diana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Kak Rehan. Iya, Kak. Oke, jadi pertama perkenalkan, nama saya Diana, anggota dari Hangul With Me, dan bertugas jadi moderator di sesi pertama ini bersama komunitas Drakor Class. Halo Kak. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam kenal. Sebelum itu, saya panggilnya Kak siapa nih, biar lebih asik ngobrolnya. Saya Dwi, dan ini ada teman saya Deka dan Nadia. Nanti kami bertiga yang akan memperkenalkan Drakor Class. Ada teman-teman lain sih sama yang depannya Drakor Class semua. Ya, jadi tadi aku lihat lumayan banyak nih dari pasukan dari komunitas Drakor Class sama K-pop Kupang. Terima kasih sudah mau berkolaborasi bersama kita di seminar malam ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai aja ya seminar dan kita mungkin, tapi kan kita bukan kita ya, kolaborasi mungkin sama komunitas Drakor Class. Kak Rehan mungkin bisa di-share screen. Rehan. Ya, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Oh iya, Kak. Aku lumayan ikutin IG dari Drakor Class nih. Jadi sebenarnya Drakor Class itu selain kutipan-kutipan, apalagi yang ada di konten dari Drakor Class sendiri? Jadi Drakor Class itu sendiri sebenarnya kami disatukan dengan dua hobi atau dua hal utama yang menyatukan kami. Pertama menulis, yang kedua kesukaan tentang drakor. Jadi Drakor Class itu sendiri inti kontennya itu adalah tulisan, kumpulan tulisan yang terinspirasi dari drama Korea. Gitu, Kak Diana tadi ya namanya ya? Iya. Bener ya? Jadi Kak Diana kami... Kak, di acara KCC. Bagaimana? Kita kayaknya pernah ketemu ya di acara KCC.
Kalau nggak salah Ya, ingat sih. di KCCI yang kumpulan Hallyu Community ya, kalau nggak salah ya, Iya, yang iya, iya. tahun lalu Iya, ya. kalau aku nggak Iya, salah tahun ingat. lalu. Nah, tahun lalu ya itu pertama sekali sih kita baru Drakor Class ini secara resmi kita anggap ulang tahun kita itu secara resmi Drakor Class ini pada saat kita launching webnya ya, www.drakorclass.com itu secara resmi Sekitar kita tanggal tanggal berapa 10 Oktober 2020. Oh, Jadi kita juga belum, Wah. udah hampir setahun nih, udah hampir setahun juga Wah, nih. deket nih. Ya ini. Udah mau Oktober. Iya nih, jadi Oh, ini udah ada nih orang-orangnya nih, orang-orang Drakor Class. Nah, jadi Drakor Class itu sendiri adalah kumpulan tulisan yang terinspirasi dari drama Korea. Jadi kita awalnya kita tuh ketemu di sebuah komunitas menulis. Ternyata kita sama-sama suka drakor gitu. Jadi kita ngumpul lagi nih bikin grup WA grup waktu itu. Ada tantangan kita bikin 30 topik tentang yang berkaitan dengan Korea ya. Jadi bukan hanya drakornya, tapi juga kita waktu itu tentang budayanya, tentang makanannya, tentang drakornya udah pasti gitu. Kak Rehan boleh slide yang kedua. Nah, Drakor Class itu sendiri www.drakorclass.com. Jadi yang di Instagram itu adalah iklannya gitu ya Kak ya. Maksudnya inti dari Drakor Class itu sendiri adalah kumpulan tulisan yang terinspirasi dari drama Korea. Nanti Deka akan cerita lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya tulisan-tulisan yang bisa kita buat dari terinspirasi dari drama Korea ini. Jadi nggak sekedar review, nggak sekedar profil aktor, ada banyak sekali yang bisa kita gali dari drama Korea. Nah, kami itu menulis karena kami bahagia menulis gitu. Jadi memang hobi gitu loh. Nah, jadi kita menulis karena kita bahagia dan ingin membagi kebahagiaan itu. Salah satu sumber kebahagiaan itu sendiri adalah nonton drakor dengan visual Oppa dan Oni ya, gitu, dengan ceritanya, dengan buat kami kita semua pasti melihat kalau mereka nyiapin drakor atau karya apapun itu pasti maksimal ya, kayak semuanya detail tuh dari episode 1 sampai 16 itu pasti kelihatan banget persiapannya, detail-detail ceritanya gitu. Nah, dari situ kita bisa gali macam-macam, nanti Deka yang akan menyampaikan ya. Jadi karena buat kita kan banyak ini ya, sebenarnya itu ada satu yang jadi apa namanya ya, kita niat tersembunyi apa nggak tersembunyi, tersirat atau apa deh bilangnya, kan sering ini penonton drakor tuh dianggap tidak produktif ya Kak, dianggap Hallyu gitu ya, menghalu-halu gitu, nggak kejelasan gitu tuh, dianggap tidak produktif. Kita mau tunjukkan bahwa ketika lu nonton drakor itu sebenarnya kamu bisa menjadi produktif. Kita tunjukkan kita produktif dengan menulis gitu. Justru drakor itu menjadi trigger kita, menjadi inspirasi kita untuk membuat karya, membuat tulisan. Gitu. Dari tulisan itu berkembang lagi. Drakor Class tidak sekedar menulis. Jadi memang basic kita itu adalah menulis. Tapi kemudian kita berkembang lagi. Kita punya IG Live, kita sering live itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita punya acara live namanya Annyeonghaseyo Cinggudel dan Drakor Sarange. So, mungkin kalau Kak Diana pernah ikutan tuh, kita suka ya setiap hari Jumat biasanya 2 kali yang sama 2 kali Jo Hayo Sung ya Kak? Jo Hayo itu dengan radio RPK. Kita dengan radio RPK. Setiap Sabtu jam 2 siang, jam 2 siang ya bener, di radio RPK setiap minggu kedua dan keempat. Kalau itu Kak Diana. Yang kalau Drakor Class sendiri, kita pernah collab loh sama KCC PKU. Ada kira-kira Arni datang nggak nih ya ketuanya? Wah Arni ditanyain nih datang nggak? Iya, kita waktu itu ngebahas tentang, itu juga terinspirasi drakor loh. Jadi kita ngebahas tentang hanbok. Kan KCC PKU itu ini banget ya tentang
pakaian hanbok. Budaya. Mereka Iya. detail sekali loh dengan pengetahuannya tentang semua pakaian-pakaian itu gitu. Jadi kita di acara Anyong Haseo Cinggudel waktu itu kita kupas, kita bahas tentang hanbok sama mereka. Terus pernah juga kita bahas tentang makeup artist ya. Waktu itu gara-gara ini nih drakor Rule of Youth ya, sama True Beauty. Nah, jadi kita waktu itu ngobrol sama makeup artist. Jadi kita pengen kasih tahu gitu sama orang-orang sebenarnya profesi ini seperti apa sih, sekolahnya apa, ilmunya bagaimana gitu. Gitu Kak Diana. Karena kan kalau aku lihat nih di postingan-postingan yang pekerjaan yang mereka inginkan itu ya jadi makeup artist. Bisa gitu? dekat lagi kan sama idol mereka. Oh, jadi memang ini ya, apa maksudnya emang menjadi profesi baru yang menjadi menarik ya? Iya, profesi yang sangat diinginkan para fans. Fansnya K-pop atau fansnya Iya, idol. Korea Idol. pada oh ini Idol sebenarnya kan kalau misalnya idol itu kan maksudnya kalau makeup artist itu kan bisa lebih dekat sama idolnya kan. ya itu Jadi mereka tuh punya fans, jadi kan lebih dekat sama idolnya kayak gitu. Jadi kan kayak dibilang pekerjaan yang paling diinginkan itu ya makeup artist. oh gitu. Ya itu kita pernah bahas itu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan menjadi makeup artist itu apa gitu. Terus apakah sekedar ngerti tentang apa ya jenis-jenis make up atau apa, enggak juga, dia harus tahu tentang kontur wajah dan bagaimana apa apa ya namanya ya, melihat nih orang paling bagusnya yang menonjol yang mana kan gitu ya, gitu deh. Iya. Waktu itu kita collab dengan memang makeup artis profesional gitu. Hal lain ya itu sih Kak Diana. Jadi intinya kita adalah menulis, tapi kita kembangkan lagi. Jadi kita punya live yang tadi Anyong Haseo Cinggudel dan Drakor Sarange. Yang kedua kita punya podcast. Kita juga punya podcast, teman-teman. Oh iya, didengerin juga dong. Podcastnya di ini ada di Spotify. Harus nih, kayaknya harus banget diikutin. Iya, harus banget diikutin ya. Jadi kita suka bahas tentang kira-kira sebenarnya kontennya itu juga ada di tulisan kita, tapi beda ya pasti kalau diobrolin lompat bertiga pasti beda ya, pasti kemana-mana tuh gitu. Banyak nih orang yang sukanya itu lebih mendengarkan daripada harus membaca. Iya benar. Itu sih kita juga pengen kembali menggalakkan orang membaca gitu melalui tulisan-tulisan ini. Lebih banyak lagi orang membaca, gitu. Membaca dan menulis loh. Jadi mungkin kalau nulis tentang apa ya? Tapi kalau nonton drakor kan kita happy aja ya kan gitu. Happy-nya apa tuh? Nah, mana slide-nya udah ada. Jadi hal buat ya juga perlu apa dari tulisan-tulisan itu kita bisa bahas apa. Ini semua medsos kita ya teman-teman, boleh di-add, ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, podcast, TikTok, website-nya lo silahkan dibaca, di komen. Kita juga ini kalau misalnya ada request mungkin tulis dong tentang ini, drama ini, boleh banget loh Kak Diana dan teman-teman yang lain. Dong di request Kakak. Atau mau collab juga boleh nih kayak Kupang, kita tunggu ya. Kita bisa collab. Iya nih, apa Kupang. Nih? Nanti kita setelah acara ini bisa kontak-kontak dengan K-pop Kupang nih. Jadi teman-teman yang pengen kepo nih sama kegiatan Drakor Class, tadi kan udah diinfoin ada Anyong Haseo Cinggudel sama ada podcast ya Kak? Podcast, ya, ada podcast ya. Sama Johayo Show ya, itu aku udah pernah lihat show. dan di RPK ya, FM ya. Jadi
wajib banget diikutin itu. Jadi teman-teman Iya. yang pengen ikut kegiatan-kegiatan dari Drakor Class bisa langsung kontak Drakor Class di beberapa medsosnya, ada email, ada website, Facebook, IG dan lain-lain. Nah, jadi Kak, aku mau tanya nih, kan di